Apa ini? Seorang sopir truk berkah bertemu dengan KDM dapat hadiah uang untuk istri. Coba lihat. Ini muatannya berapa, Pak? Supirnya mana? Oh, ini yang tadi. Yang tadi kah? Bapak sopir. Pak. Ini muatannya berapa ton kapasitasnya? Ada 10 ton, Pak. 10 ton, ya. Oh, ini 10 ton ini. Ini bobotnya 10. 10 ton. Hitungnya gimana? Kalau ini berapa isinya, berapa kilo? Ini 19 liter. Berapa kilo? 19 kilo. Oh, enggak, 19 liter masa 1 liter masa 1 kilo? Ini berapa kilogram? Satu ini. 1, 2, 3. 3. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Semuanya itu 562. oh 562 kali 9 kali 20 kilo. 19. Oke, 562 kali 19 off. Berapa tulis? Mobilnya udah tua ya? 15. Berapa? Soalnya saya lihat dinanjaknya berat banget. Ini kalau dicek radiatornya, Pak. Ya makanya kan tadi dinanjak tuh saya lihat berat banget. Takut mundur lagi aja. Berapa? 240. Berapa? 230. Berarti 9 ton setengah. 9 ton Ini setengah. 9 ton setengah. Oh, Kira-kira beda berapa? berarti ini beda sama yang tadi ya. Berapa? Coba. Ini berapa bobotnya? Hah? Beban. Mana beban? Berat kosong, saudara. Berat kosongnya Berat kosong. 6 ton, Ya, kosong. ya kan? Kan 6 ton kan? Ya. Terus isinya mana? Daya angkut 12. 12. 12,28. Memang di bawah daya angkutnya. Peraturannya 12. Tapi kok kalau nanjak kenapa? Bukan kalau di Nah, kalau yang ini bener guys. Kalau yang ini bener. Si mobilnya tuh daya angkutnya 12 ton. Tapi dia bawa 9,5 ton ya guys ya. paksa radiatornya Pak panas. Hah? Mundur. Ya, bukan. Artinya bahwa ini loh. Problemnya ya, spesifikasinya bukan untuk di daerah yang nanjak. Gitu loh, Pak. Ya. Jadi mobil-mobil gini itu kan biasanya ngangkut angkutan-angkutan yang di daerah datar, daerahnya cekungan. Nah, dampaknya adalah ketika kemarin yang kasus di Subang tuh, yang nabrak 3 orang meninggal kan, itu lolos rem kan? Ya. Dengan bobot seperti ini. Artinya memang spesifikasi teknisnya bukan untuk daerah curam. Ini dibawa untuk ngangkut daerah curam. Berat kan? Iya, nanjak ini aja. Main. Oh. Cicenang, kalau dulu kalau lihat Cicenang harus dikasih rokok katanya bisa lewat. Iya. Sebenarnya yang harus dikasih rokok tuh sopirnya. Nah, ini mobilnya bil mana? Ini kir kapan, Pak? November, Pak. Bulan? November. Tahun? Bulan lagi. Habis kirnya. November 15. Yang dikir mobilnya apa suratnya? ya mobilnya dibawa ke depan. Banyakan yang dikir tuh suratnya. Nggak tahu kalau masalah itu, Pak. Yang dikir itu suratnya. Mobilnya jarang dikir. Harus mobil kena. Sekarang gini. Tempat kir ya. Kir itu tujuannya apa? Coba. Tujuan kir apa? Buat periksa kendaraan, Pak. Ya? Masih layak dan Oke. Tujuan kir itu adalah untuk memeriksa kondisi kendaraan sehingga kendaraan itu dinyatakan layak. Bukti kendaraan itu dinyatakan layak dengan memberikan surat kir. Ya kan? Pertanyaannya selama ini kir suka total diperiksa nggak? Periksa, Pak. Jarang, ya kan? Karena ngejar aspek administrasi. Tempat kir yang terbaik di mana? Kalau ini sih di Gede Bage, Pak. Di mana? Di Gede Bage yang deket tol itu, Pak. Tempat yang kir yang terbaik itu adalah di bengkel resmi dari mobil yang dikeluarkan. Bener nggak? Jadi kir menurut saya itu adalah nggak usah oleh disub kirnya. Kirnya masukin aja ke bengkel resmi. Jadi masukin ke bengkel resmi, nanti bengkel resmi yang memberikan surat keterangan mengeluarkan bahwa mobilnya dalam keadaan layak.
Kalau besok nanjak mundur lagi, mudun tabrak orang, nanti bengkelnya bertanggung jawab secara teknis karena sudah memberikan keterangan palsu. Oh. Gitu. Bener gak? Bener. Kita dapat ilmu nih guys. Sehari berapa kali ngangkut? Sehari ini Pak. Sekali. Sekali berapa biaya ongkosnya? Ongkosnya kalau uang jalannya itu 400. Uang jalan 460. BBM-nya berapa habisnya? Jadi kebagian? Bagian itu 120 Pak. Sama ya semua 120.000 anjir. Motor itu. Hah? Iya. Sehari 120.000. Kalau ini kan udah di Sopir sendiri. Sopir sehari 120.000, tanggung jawabnya besar banget loh ini guys. Sumpah. 120.000 kotor. kotor. Belum uang jajan, belum makan. Makan Ya makan paling ya sebisanya aja. 20.000 lah. Berarti Ada. sisa 100.000. Tukang kuli babat di sawah saya 150.000. Ya, gimana lagi Pak? Kok kuli babat? Kok perusahaan lebih kecil daripada kuli babat sih? Nggak tahu Pak itu dari sananya. Perusahaannya apa sih perusahaannya? Ini mitra Katamaranya. Di mana itu? Ini di Bogor Pak. Di Bogor. Kemudian BPJS-nya dibayarin nggak? Ada dibayarin. Dibayarin oleh perusahaan. Dibayarin ya. Dibayar Kalau kecelakaan kerja yang nanggung perusahaan. perusahaan. Cuman seharinya dapat 100. Ya. Jadi sopir-sopir Toronton yang kayak gitu upahnya kecil-kecil ya. Itu kecil, tergantung jaraknya juga sih Pak. Oh. Kalau ini kan dekat. Yang untung itu perusahaan transporternya. Iya. Nanti kalau perusahaan transporternya menghadapi masalah karena ada kebijakan gubernur yang dia merugikan dia, nanti yang suruh maju sopirnya suruh demo. Biasanya begitu. Iya benar juga sih, benar juga itu. Jalan. Waduh. Jadi hari ini dapat 100. Coba lihat dompetnya. Dompetnya lihat. Wah. Dompetnya lihat. Waduh. Oh. Ini bawa dompetnya. Bawa sini dompetnya. Aku pengen lihat dompetnya. Ini isi. Wah. Ini siapa ini? Itu istri Pak. Istri. Punya 2 anak. Satu. Oh iya 1. Ini istri. Ya. Umurnya berapa? Dia udah satu. 31. Istrinya umur berapa? Ini masih muda nih sih Pak. 29. Oh ya nggak apa-apa. Istri harus lebih muda, jangan lebih tua. STNK-nya masih Masih ada. aman. Bener, ada, Pak. Aman. STNK-nya masih. Sini sih ya. Masih Januari Pak. Siap. Januari tahun 2026. 2026. SIM-nya? Ah, tiba. Aku bukan polisi, nggak bisa nanyain. Aku cuma nanya. Masih punya SIM lengkap, masih punya STNK. Yang menjadi masalah apa? Heeh. Dari dompet ini SIM-nya berlaku, STNK-nya berlaku, KIR-nya berlaku. Yang bermasalah dompet ini apa? Uang, bener gak sih? Nggak ada isinya Pak. Nah itu dia, dompetnya nggak ada isinya. Oh, yang bermasalah dari dompet ini, dompetnya nggak ada isinya. Pindahin ya, isi dompet saya ke sini. Nanti kasih nama istri. Ya, Pak, makasih, Pak. Nih, dompetnya gagal sekarang ada isinya. Dompetnya. Ini Pak, bukan dokter Pak. Oh iya tuh, kasih berkah nonton saya. Pulang ke istri berapa hari sekali? Kalau ini sedih sekali Pak. Seminggu sekali, baru pulang. Seminggu sekali buat duit berapa ke rumah? 700. Tapi kalau hari Kamis udah habis Pak, ceweknya. Jadi hari Jumat itu udah nggak narik lagi. Kalau Hah? Hari Kamis kenapa? udah habis ceweknya. Ceweknya habis. Iya. Kalau ini kan ceweknya itu kan. Itu Jadi jatahnya seminggunya hanya narik. cuma narik 6 Enam. rit. Jadi biar para sopir bisa ngangkut dengan baik, harusnya mobilnya agak kecil. Bener nggak? Kalau mobil agak kecil maka ritasenya itu menjadi banyak. Walaupun mungkin perusahaannya merasa untungnya sedikit, tapi menurut saya kan lebih baik untungnya dibagi banyak orang daripada sedikit orang. Bener nggak? Ini kan dibikin menjadi bebannya tinggi karena spesifikasinya bukan untuk nanjak. Nanjaknya berat, kadang mundur lagi atau saya lihat istirahatnya lebih lama. Iya. Kan saya tahu berhenti dulu habis nanjak, berhenti dulu karena panas. Apa namanya? Radiatornya. Nanti maju lagi. Nanti mudun berat. Nanti nanjak lagi berat lagi. Berarti spesifikasi sanksi teknis untuk pengangkut air mineral dari arah apa namanya Kasomalang ya? Dari Kasomalang menuju Bandung, dari Kasomalang menuju Jakarta. Spesifikasi mobilnya tidak sesuai dengan medan yang dilewati. Kalau mobilnya dibikin menjadi engkel, lebih ringan kan? Sopirnya lebih banyak, ritasenya lebih banyak. Sopirnya jadi sekali angkut 100. Gua bisa sehari 2 kali angkut, bisa dapat 200.
Jadi sekarang itu di bidang transportasi sopir menjadi komponen yang paling bawah terjejaknya. Bener nggak? Tapi kalau gubernur punya kebijakannya merugikan transporter, sopirnya paling depan, aing ngewak kepada di biasanya begitu. Padahal sopir itu menjadi alat pemukul aja. Kan? Bener nggak Pak? Selamat ya. Salam buat istrinya. Makasih ya, Pak. Ya, masih. Aduh, apalagi ini ya, gak ada isinya. Sampurasun Pak Gu, mohon izin hapunten damang di Cipining. Emang Bapak Aing terbaik ya guys ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Bapak dari mana? Orang Ubelis mau kemana? Ini ada lagi nih. Semua kayaknya truknya truk Aqua gitu deh guys. KDM bantu 2 orang pengangkut kayu asal Jawa Tengah. Oh, pengangkut kayu ini beda-beda ini. Kemana? KDM ketemu 2 orang pengangkut kayu. Belum dibayar baru dikasih DP di perjalanan, gak pegang uang. KDM bantu isikan dompetnya buat bakal di perjalanan. Orang tarik apa? Tarik kayu jati. Kayu jati dari kebun di Indramayu. Iya, harus Dibawa ke Bandung. bawa ke Bandung, Cimenyan. Oh, dibuat industri apa? Bikin kusen. Bikin kusen. Wah. Tukang kusennya orang Indramayu, Bukan orang Bandung. orang Bandung. Sekarang giliran pulang Pulang dari Bandung. dari Bandung. Oh, berapa biaya angkut dari sana ke sini? Sudah setengah. Berapa? Setengah. Berapa? Sudah setengah. 1,5 juta. Ini saya ngukur nih. Sopir ini cuma cepet. Ini mah borongan dari bos. Oh, oke. Nomornya mana? Ini. Ah, G, mana G? Tegal. Tegal. Iya. Oh, nomornya Tegal. Iya. Tapi mobilnya domisilinya mana? Di itu tadi. Oh, orang di sana. Jadi Iya. transporternya ngambil dari Tegal. Iya. Wah, lah, bagus. G. 5, oh, 28. tapi 28. Tapi ada SNK-nya. Ada Isi. Isi pada ini. Oh, lah. Nah, ini beda nih. Ini borongan. Ya, borongan dari Indramayu Ayo. ke Cimenyan. Jangan. Berapa borongan? Sudah setengah. 1,5 juta. Butuh waktu berapa jam? Berangkat dari kemarin sasar. Baru balik sekarang udah bongkar baru balik. Kemarin pagi. Berarti dua hari. Iya. Ya kan balik 2 hari. 3,5 juta. 1,5. BBM habis berapa? 350. 350. Hah? BBM berapa? 350 belum nambah lagi. Oh, BBM 350 terus. Oh, mobil. Store mobil jangan store ke yang punya mobil. Iya. Store ke yang punya mobil berapa? 550. 350, 500, udah 850. Terus apa lagi? Surat. Surat. Surat apa? Kepala desa penerbangan. Hah? Yang nebang kan bukan tanggung jawab Bapak. Iya, tapi borong itu. Bukan. Yang bikin surat itu kan pemborong penerbangan, bukan Bapak. Iya, bukan. Kan saya yang bikinnya. Surat keterangan. Iya, keterangan jalan, jalan. Keterangan jalan, bukan izin menerbang kan? Ya, gini suratnya. Ya coba lihat. Suratnya. Surat keterangan loh, surat keterangan jalan bagian Bapak. Iya, Loh, buat jalan. itu bagian yang jual dong. Wah, saya yang bikin. Bapak kan kuli ngangkut. Iya, yang bawa jati. Iya, Bapak ini kan kuli ngangkut. Kawin ada harta tiningsi Yang Indramayu. punya kebon. Hah? Yang punya kebon. Ya ini kan surat keterangan dari yang punya kebun. Iya. Menjelaskan bahwa kayu jatinya itu asli dari kebun, bukan kayu jati hasil nyolong di lahan perhutani, kan itu intinya. Betul. Nah, yang berkewajiban bikin surat ini kan sebenarnya yang jual, bukan Bapak. Saya yang bikin, Mbak. 15 itu udah bersih. Saya biasanya bikin sih, bikin surat. Oh, Iya kan Bapak mengangkut. Bapak kan bukan yang borong kayu. iya. Bapak Saya kulit. yang jualin, saya yang tahu lubangnya. Oh, Bapak tahu lubang. Iya, ini yang punya. Berapa lubang Bapak tahu? Ya ada di Jawa Tengah, di Bandung. Wah, lubangnya banyak. Iya. Bukannya lubangnya satu. Satu di Bandung satu. Di Bandung satu lubang. Satu lagi di mana lubangnya? Bara. Jepara satu lagi Sukoharjo. Sukoharjo. Saya aja kirim jati bagus ke saya bikinin jati terus. Bangun. Masih banyak jatinya. Banyak kok. Tua-tua enggak? Umur 15 tahunan. Wah, muda. Orang kecil, Pak. Oh, jati kecil. Keren. Oh iya. Jadi Bapak bikin ini berapa? 15.000. Bikin surat keterangan ke kepala desa 100.000. Bela Raja, Saifullah, bikin kasih pemerintahan, bikin keterangan gini 100 Bapak bayar. Oh, 100 ya? Nih, bayar 100. Jadi 350 BBM. BBM belum isi lagi. Hah? Belum nambah lagi belum? Iya, sebentar dulu. Kan 1,5 juta. Iya. 350 Solar. solar, 500 50 mobil. setoran. Iya. Itu yang punya mobil. Iya. Oh iya, karena Bapak punya mobil orang. Iya. 850. Ini 100. 950. Mau nambah 52.000 lagi. Apa? Solarnya mau nambah 52.000 Oh, lagi. iya, udah 1 juta. Iya. Oke, jadi kebagian 500. Iya, bagi dua mah.
Oh, dibagi dua. Kan berdua bawahnya. Nyopirnya berdua. Iya, saya ini yang ngupir, saya yang awal. Oke, Bapak yang nyopirnya sopo? Nih, Pak Agus. Bapak bagian apa? Saya yang awalnya, bagian ke Oh, Bapak keamanan. bukan yang ngawal ke gudang. Sopirnya siapa? Pak Agus. Bapak yang awalnya. Iya. Yang ngatur lubang. Iya. Oh, berarti sopir Bapak dia. Iya, Pak Agus itu. Bapak sebagai sopir ke bagian berapa 24 jam? 4 jam 400.000 Pak. Jadi sama juga sama Iya, truk itu. iya, bagi Dapatnya dua saya, 100.000 bagi juga dua. ya. Iya. Kecil banget ya. Daripada nggak ada kerjaan. Waduh. Jadi komponen yang terendah dari sistem transportasi kita yang dianggap biayanya mahal, komponen yang terendah itu adalah sopir. Maka yang paling menderita itu adalah sopir. Tapi kan 100.000 mobilnya kecil. Iya. Artinya ini kan bisa 250 ke 125 lah dapat. Artinya bahwa kalau komponen ini banyak maka orang yang kerja lebih banyak. Berarti yang narik tronton tadi lebih murah biayanya. Iya. Ya kan Pak? Karena kan bawanya 2 kali lipat. Tapi bayar sopirnya tetap segitu. Kalau saya bawanya maksimal 8 ton. Iya. Itu tadi maksimal 12. Oh, tuh. Udah dapat 150-nya. Belum. Coba lihat dompetnya. Dompetnya. Kosong. Loh, ini kosong lagi dompetnya. Iya. BCA ada. Iya. Cuman kosong. Ini apa SPPT? Iya, apa Ini tuh? pajak. Pajak tadi. Ya SPPT. Iya. NPWP. NPWP ada. Ini kartu Indonesia Sehat. BPJS. BPJS. Tanggungan pemerintahan UHC. Terus KTP. Nah, terus SIM. SIM-nya masih berlaku. Loh, dompetnya kenapa kosong? Saya nggak punya uang. Kenapa nggak punya uang? Belum dibayar sama itu ya. Belum dibayar. Belum. Sekarang mah bos yang punya jadinya baru di GP sama yang sananya. Jadi? Baru di GP. Terus saya sempat jadi belum. Jadi bersihin. apanya? Ini Ini dari uang jati DP dari Bandung. Ah. Sekarang store yang punya jati. Ah. Sekarang baru hitung ke saya pertama Oh. ngebun 500 buat jalan. Oh, jadi Bapak ajudan dapat 500. Enggak ngebun buat jalan. Ya Bapak yang tahu lubang dapat Iya. GoPay. Enggak, sisa dari narik aja borongan kopi bagi dua. Oh, bagi dua. Jadi Sisa makan. 250. Paling 200 ribuan. 250. Wah, yang punya lubang 250, sopir 250. Waduh, susah sih. Oh iya. Nanti kasih teman sebelahnya. Oh iya. Ngisi. Iya. Wah. Wah. Ya, Bu, Bu, mari Bu. Ayo. Ya. Ayo. Ya. Waduh, ternyata gimana ya? Sopir-sopir ini tanggung jawabnya besar. Cuma upahnya tuh cuma 100.000 guys, satu kali jalan cuma 100.000 anjir. Itu tanggung jawabnya besar banget loh itu. Astagfirullah. Oke guys, kita langsung lanjut lagi ke berikutnya ya. Sering dibilang cuma berani sama pengusaha kecil. Viral, Deddy Mulyadi sidak pabrik Aqua. Oh wis, langsung dilanjutin nih. Deddy Mulyadi akhirnya obrak-abrik perusahaan Aqua. Kalau urusan nyawa, Kang Deddy nggak pernah mau kompromi. Perusahaan raksasa sekelas Aqua saja kena sidak karena menggunakan jasa angkut dengan kapasitas gila-gilaan. Padahal udah jelas-jelas sangat membahayakan ketika di jalan. Ini kan jalur jalan yang di provinsi sekarang bagus-bagus kita bangun, perlebar, perhalus. Tapi jalur jalan yang bagus dibangun provinsi tiap hari ini hanya akan membahagiakan PT Aqua. Kenapa? Karena angkutan yang besar-besar punya PT ini sekarang. Peristiwa kemarin yang mobil lolos rem nabrak 3 orang sampai meninggal itu pembelajaran penting bahwa standarisasi kendaraan yang digunakan oleh perusahaan ini lemah. Saya gini aja, saya hanya minta jalan tanggung jawab provinsi, nggak usah Bapak bangun. Yang penting Bapak bayar pajak dengan baik dan tidak boleh ada manipulasi jumlah air. Nah, tetapi saya minta transporternya tidak boleh menggunakan kendaraan dengan sumbu yang besar. Kenapa? Badan jalannya kecil, bobotnya kecil, mobilnya gede-gede. Nah, malu dong. Perusahaan raksasa besar ternama kerjasamanya sama angkutan yang murah-murah. Jalan yang saya bangun harus digunakan oleh kepentingan banyak orang. Artinya perusahaan ini harus menyesuaikan dengan ketentuan mobilnya, tidak boleh terlalu besar karena nanti iri, Bu. Saya nutup tambang, kemudian orang tambang ditutupin, mobil besar oleh juga boleh lewat. Tapi perusahaan yang dianggap munafik, gubernur nggak berani, saya nggak mau. Sering dibilang Oke, lo langsung disamperin guys, langsung disidak, benar-benar disidak ya guys ya. Kita lanjut lagi nih kelanjutannya. katanya dari mata air pegunungan. Deddy Mulyadi heran ternyata sumber air Aqua dari sumur tanah dalam. Hah?
Jadi kemarin itu KDM sidak ke pabrik Aqua. Gua kira awalnya bahan baku Aqua itu dari sumber mata air. Pas gua dengerin lagi ternyata airnya ngambil dari sumur tanah dalam. Bahkan nih KDM aja sampai melongo dengar penjelasan dari pihak perusahaan. Produksi ngambil air dari sungai, Airnya dari bawah tanah, Pak. bukan air permukaan. Bukan. Hah? Oke, air bawah tanahnya ngambil sumbernya dari Dari dalam. ini dibor. Nggak akan ngepek pada pergeseran tanah. Dikira oleh saya air permukaan. Air permukaan tuh air sungai Ya. atau air dari mata air. Oh, jadi ini bukan air mata air ya? Berarti kategorinya sumur pompa dalam. Berapa kedalamannya? 102 yang sumber 4. Ini 102. Terus satu lagi? Sumur 2 itu 60. Oh, dikira air permukaan. Ngepek nggak sih pada lingkungan? Sejauh ini masalah air ya, Pak? Bukan. Dengan Geser serta- tanah Sejauh ini sih tidak ada ini ya, Pak. Tidak ada komplain atau kelihatan. atau nunggu longsor? Jadi airnya 2 titik ya? 2 titik. Yang Nggak ada titik lain ya? Enggak. Soalnya banyak oknum perusahaan ngakunya 1 titik, pasangnya 5. Daerah di Jawa Barat semuanya air bawah tanah. Karena memang itu kan kualitasnya yang Jadi yang paling bagus tuh kualitas yang paling dalam. Jadi semakin 100 meter semakin suci airnya. Semakin murni maksudnya. Oh, kirain tuh dari pegunungan, guys. Ternyata itu. Gue baru tahu ini, guys. Kita dapat ilmu di sini ya, guys ya. Kita baru tahu bahwa Aqua itu ya seperti yang kalian dengar barusan ya, guys. Oke, kita lanjut lagi. Ngambil badan jalan seenak jidat. Apalagi nih? Viral. Pak Deddy Mulyadi ngamuk gara-gara bangunan hotel ngambil badan jalan. Deddy Mulyadi ngamuk minta dibongkar. Pak, sini Pak, saya tanya. Ini jalan kita bukan? Iya Pak, betul. Ini melanggar nggak? Oh, iya Pak. Kenapa dibiarkan? Saya tuh matanya selalu melihat. Ini bahaya loh Pak. Betul Pak. Ini dibikin kemiringan nih. Miring, ini nikung. Ya. Ini nikung. Seharusnya ini lurus ke sini. Nanti begini akibat kecelakaannya. Orang yang dari hotel merasa ban di sini masih hotel. Padahal ini jalan. Lewat bus di sini hantam. Hotelnya ngebangun salah. Harus dibongkar. Iya Pak. Siap. Ini harus dikasih ini. Ya. Saya telepon kepala dinasnya. Bapak yang dari hotel. Ini melanggar loh Pak bangunannya. Saya nanya ke Bapak. Ini jalan bukan? Bapak ngambil badan jalan Pak. Ini bahaya loh Pak. Kita mau ada pelebaran. Saya nanti besok saya kirim surat resmi. Saya minta dibongkar. Hotel apa ini? Laska. Pak Kades. Ini kan di jalan ini masih lalu lintas dari Ciater ke Bandung. Itu ada Hotel Laska. Nah Hotel Laska itu mengambil badan jalan. Kasih surat peringatan suruh bongkar Pak. Oke, lo langsung disuruh bongkar ya, guys ya. Benar-benar kerja nyata ya, guys ya. Asik, mantep banget guys. Benar-benar dengan caranya negur juga santai banget gitu. Enak, bisa diterima, nggak marah-marah kayak gitu, marah-marah kayak mana gitu loh. Oke, kita lanjut lagi guys. Di sini sumber airnya banyak, orang sini teboga cai. Tiap warga ada aliran airnya ke tiap rumah. Gak ada. Orang sini dapat air dari mana? Bayar. Hah? Ini apa lagi? Beda keterangan warga, beda pula keterangan pihak karyawan perusahaan. Maksudnya? Ini air dibuang. Oh, ini yang tadi ngelanjutin. Pada saat kita membutuhkan ya. Bukan airnya ini. Sekarang Set lowingnya ini. kalau nggak dibutuhkan dibuang. Ngebuang sendiri. Oh sayang. Karena kita nggak mungkin tahan kan untuk air. Kalau ini disalurin, disambungin pakai pipa, dikirim ke warga bisa nggak? berarti Dibikin bak penampungan. Kan sayang air dibuangin. Airnya air bagus. Kalau yang di sumber sana dipakai Pak, dibuat Ini untuk juga yang bagus. di sini tuh masih banyak mata air Pak. Jadi program yang kita lakukan water access sanitation itu air bersihnya itu ngambil dari sumber-sumber air di sekitar mereka. Kita fasilitasi pembangunan baknya, pipanya sampai ke Oh, jadi memfasilitasi bangunan-bangunan baknya di para warga-warganya katanya guys. Ingat-ingat ya omongannya ya. Saya nanya, kan ini air melimpah nih dari sini. Ke setiap warga ada aliran airnya ke tiap rumah. Nggak ada. Wah, katanya tadi ada, sekarang kagak ada. Gimana Si ini? ibu tadi ceritanya bagus banget. Nggak ada.
ada Pak. Harus balik. Enggak, artinya gini loh. Ada nggak air yang itu air dibuang tuh tadi tuh dalam pipa? Ya kan, air dalam pipa dibuang kan? Ketika air dalam pipa dibuang, kemudian ada nggak air itu dikelola, kemudian dimasukin ke tiap rumah untuk air? Orang sini dapat air dari mana? Bayar. Bukan air dari sumbangsi perusahaan ini. Kan itu dari PT Aquanya ada air yang dibuang tuh ke sungai. Airnya bersih. Nanti koordinasi sama Pak Kadesnya. Ya, nanti kita bikin pipa air itu, kasih bak penampungan di sini, dialirkan ke rumah warga. Bagus Pak. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di Kan tadi udah ngomong tuh si pegawainya emang udah dibuatin bak katanya buat para warga-warga. Nyatanya tidak ada ya guys ya, kayak mana ini pula. dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mau minta itu aja susah Pak. Minta Air apa? minum galon, 1 galon juga susah nggak dikasih. Oh. Harus beli semenjak kepala pabriknya yang sekarang. Ulang Pak 6.000 nggak bisa Pak minta air. Jadi ibu minta air galon pun nggak dikasih. Cuma 6.000. Semenjak kepala pabriknya ganti. Lu bener ya, ulang nggak bohong ya? Memang dulu ada, cuman sekarang lagi penurunan, tapi ngebangun terus kan. Katanya pekerjanya orang sini semua. Ya. Jauh-jauh yang kerja di sini. Ya kita beresin ya. Benar-benar langsung mau diberesin guys. Kita lihat nanti kelanjutannya kayak gimana. Soalnya sekarang videonya sampai sini dulu ya guys ya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan dulu tombol like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa juga untuk tekan dulu tombol subscribe di bawah. Sampai jumpa di update berita berikutnya.